Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 19170051003, kelas B Prodi A1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aljabar boolean. Pengertian aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Hukum-hukum aljabar boolean: 1. Ada hukum identitas, 2. Hukum idempoten, 3. Hukum komplement, 4. Hukum dominansi, 5. Hukum involusi, 6. Hukum penyerapan, 7. Hukum komutatif, 8. Hukum asosiatif, 9. Hukum distributif, 10. Hukum De Morgan, dan 11. Hukum 0 atau 1. Prinsip dualitas. Dual dari setiap pernyataan S dalam sebuah aljabar boolean B adalah pernyataan yang didapat dengan mengubah operasi-operasi tambah dan kali dan mengubah elemen identitas yang menghubungkan 0 dan 1 dalam pernyataan awal di S. Jadi dalam dualitas ini kita mengubah tanda tambah menjadi kali atau kali menjadi tambah dan mengubah nilai 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Jadi misalnya ada contoh A ditambah not A dikali B, maka dualitasnya A dikali not A ditambah B. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai f.2Bn memetakan ke B. Misalnya ada suatu contoh fungsi xyz ditambah not xy ditambah not yz. Misal nilai x bernilai 1, y bernilai 0, dan z bernilai 1. Tinggal kita substitusikan saja ke fungsi sebelumnya, sehingga 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 dihasilkan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Fungsi komplement. Cara yang pertama itu menggunakan hukum De Morgan seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa di aljabar boolean ada hukum De Morgan, di mana hukum ini mengkomplementkan tiap literalnya. Jadi misalnya ada suatu fungsi x dikali not y not z ditambah yz, maka jika kita komplementkan setiap literalnya menghasilkan not x ditambah y ditambah z dikali not y ditambah not z. Cara yang kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama itu kita dualitaskan dari fungsi f-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita komplementkan tiap literalnya. Bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product SOP. Jadi lambangnya itu M kecil. Misalnya ada suatu fungsi not x not yz ditambah x not yz ditambah x yz. Jadi fungsi tersebut merupakan hasil kali yang dijumlahkan. Kemudian tiap literal yang dikalikan tersebut disebut dengan minterm. Yang kedua itu perkalian dari hasil jumlah atau product of sum POS. Jadi lambangnya itu M besar. Misalnya ada suatu fungsi x ditambah y ditambah not z dikali not x ditambah y ditambah not z dikali not x ditambah not y ditambah not z. Jadi fungsi ini merupakan hasil jumlah yang dikalikan, dan tiap literal yang dijumlahkan itu disebut dengan maxterm. Ini merupakan tabel minterm dan maxterm dua variabel. Jadi untuk minterm ini dia akan bernilai not jika literalnya bernilai 0, sedangkan untuk maxterm ini sukunya akan bernilai not jika literalnya bernilai 1. Ini merupakan tabel minterm dan maxterm 3 variabel. Tabel kebenaran persamaan boolean serta gerbang logika yang akan dibahas itu yang pertama gerbang logika n, kedua OR, 3 NOT, 4 buffer, 5 NAND, 6 NOR, 7 XOR, 8 XNOR. Yang pertama itu gerbang logika n. Jadi gerbang logika ini outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Jika dituliskan dalam fungsi boolean, y sama dengan a dikali b. Yang kedua itu OR. Gerbang logika ini outputnya akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1. Jika dituliskan dalam fungsi boolean, y sama dengan a ditambah b. Yang ketiga NOT. Jadi NOT ini merupakan gerbang logika yang berkebalikan atau inversi. Jadi outputnya akan berkebalikan dengan inputnya. Jadi inputnya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Dan jika dituliskan dalam fungsi boolean, y sama dengan not a. Buffer. Jadi gerbang logika ini fungsinya untuk meneruskan nilai. Jadi jika inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0.
Dan jika dituliskan dalam fungsi booleannya itu Y sama dengan A. Kemudian NAND atau not AND, jadi gerbang logika ini merupakan kebalikan dari AND. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 0. Dan jika ditulis dalam fungsi boolean, Y sama dengan not A dikali not B. Kemudian NOR atau not OR, jadi gerbang logika ini merupakan kebalikan dari gerbang logika OR. Outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 0. Dan jika dituliskan dalam fungsi boolean, itu Y sama dengan not A ditambah not B. Kemudian XOR atau exclusive OR, jadi gerbang logika ini outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya itu bernilai 1 atau input satunya itu bernilai ganjil. Jika dituliskan dalam fungsi boolean, itu Y sama dengan A beda setangkup B. Yang kemudian itu XNOR atau exclusive not OR, jadi gerbang logika ini merupakan kebalikan dari XOR. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai sama. Jika dituliskan dalam fungsi boolean, itu Y sama dengan not A beda setangkup dengan not B. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.